Persoalan Taman Mini Indonesia Indah tidak bisa dilihat hanya dari euforia pengambil alihan pengelolaan aset negara saja. Status Taman Mini Indonesia Indah dari dulu tetap milik negara. Dibangun dengan penuh perjuangan dan kegigihan Soeharto demi memenuhi permintaan istri tercintanya. Mari kita simak kronologis sejarahnya. Ide bisnis wahana hiburan dari seorang ibu negara bertajuk Miniatur Indonesia Indah tidak lantas berjalan dengan mulus. Pembangunan wisata budaya sempat mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan baik mahasiswa, intelektual maupun seniman. Sebut saja W.S. Rendra, Arif Budiman, H.J.C. Prinsen, dan Mokhtar Lubis. Demo dan protes terhadap proyek mercusuar sempat membuat Soeharto geram dengan mengerahkan kekuatan represif aparat yang saat itu dipimpin oleh Letjen TNI Sumitro. Wakil Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Wapangkop Kamtib. Tekanan meluas yang mengusung isu penyelamat uang rakyat dan gerakan penghematan, lalu berlanjut hingga di parlemen. DPR di bulan Maret tahun 1972 kemudian membentuk Panitia Khusus Miniatur Indonesia Indah. Memanggil tokoh-tokoh penentang Miniatur Indonesia Indah. Perwakilan pemerintah dan Yayasan Harapan Kita sebagai developer. Mereka duduk bersama membahas sisi positif dan negatif pembangunan Miniatur Indonesia Indah. Proyek lanjut dengan syarat tidak boleh memakai uang APBN. Gerakan penolakan kemudian padam, seiring ajakan makan siang yang tidak gratisan di parlemen. Batu pertama pembangunan Miniatur Indonesia Indah diletakkan pada tanggal 30 Juni tahun 1972. Proyek yang diperkirakan menghabiskan dana 10,5 miliar didapat dari hasil patungan pengusaha yang kala itu dikoordinir oleh Gubernur DKI Ali Sadikin dan pengusaha Liem Sioe Liong. Catatan: proyek Miniatur Indonesia Indah dengan Yayasan Harapan Kita pada akhirnya akan menjadi bisnis kartel yang menggurita. Miniatur Indonesia Indah selesai dibangun pada tanggal 20 April tahun 1975 dan diresmikan penuh sukacita dengan menyimpan agenda udang di balik batu. Pihak Yayasan Harapan Kita sebagai developer melakukan serah terima proyek kepada pemerintah dengan status barang milik negara. Kemudian indikasi konspirasi berlanjut dengan keluarnya Kepres nomor 51 tahun 1977 yang memutuskan Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Miniatur Indonesia Indah. Dalam Kepres yang ditanda tangani Soeharto disebutkan, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini dimaksud diktum pertama diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. Yayasan Harapan Kita bertugas dan berkewajiban, 1. Mengurus dan memelihara Taman Mini tersebut dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia. 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini tersebut secara berkala kepada Presiden. Seperti yang sudah banyak diketahui, struktur kepengurusan Yayasan Harapan Kita diisi oleh 3 anak Soeharto, Bambang, Tutut, Sigit, dan 1 menantu, Indra Rukmana. Jadi bisa dikatakan anak-anak mengelola aset negara yang tiap tahun melaporkan kepada ayahnya sendiri? Okelah, lupakan oligarki Orba, sekarang lanjut soal status Taman Mini Indonesia Indah. Dibangun dan didanai oleh Yayasan Harapan Kita, kemudian diserahkan ke Presiden. Lalu terbit Kepres 51 tahun 1977 yang menyebutkan Taman Mini Indonesia Indah berstatus barang milik negara, namun penguasaan dan pengelolaannya tetap Yayasan Harapan Kita.
hingga terbit UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Taman Mini Indonesia Indah yang pada Kepres 51 tahun 77 sudah menjadi BMN di tahun 2004 belum didaftarkan sebagai barang perbendaharaan negara. Catatan: hak pengelolaan BMN adalah domain Kementerian Keuangan, UU Nomor 1 Tahun 2004, bukan Kesekretariatan Negara. Itulah sebabnya Taman Mini Indonesia Indah yang belum terdaftar sebagai BMN boleh dikelola oleh yayasan yang berorientasi non-profit. Justru keberadaan pengelolaan oleh yayasan berhak mendapat subsidi operasional dari negara. Makanya jangan salahkan Yayasan Harapan Kita kalau tidak menyetor pemasukan kepada negara. Karena secara hukum tidak mewajibkan pengelolaan berbasis keuntungan. Meskipun secara de facto Taman Mini Indonesia Indah sudah menjadi objek bisnis hiburan dengan pemasukan puluhan miliar tiap tahunnya. Kemana larinya keuntungannya? Tidak jauh-jauh dari kantong klan cendana. Jika kemudian pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah kepada negara melalui Kesekretariatan Negara, itulah sebuah kesalahan yang terulang. Taman Mini Indonesia Indah adalah barang milik negara, wajib didaftarkan ke Kementerian Keuangan. Jika itu tidak dilakukan, maka hanya akan mengalihkan pengelolaan bancaan objek vital dari satu papan nama ke papan nama yang lain. Bisa jadi Kesekretariatan Negara menjadi salah satu papan namanya. Jangan sampai juga ada negara dalam negara.